Fatuba lil ghuraba, tetapi beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing itu. Terus pun pepes dan awalipun Islam menika perkawis ingkang asing, aneh di masyarakat jahiliyah. Apa yang diserukan Nabi itu bukan hal yang umum. Umumnya syirik, umumnya maksiat, umumnya macam-macam yang bertentangan dengan agama tauhid. Tapi Nabi mengajak mereka menyembah Allah saja. Nabi mengajak mereka ya untuk melakukan amal-amal yang baik, akhlak yang mulia. Itu aneh pada awalnya. Ya. Suara yang asing, ajakan yang tidak dikenal. Tapi Nabi terus berdakwah, Nabi terus menyampaikan, Nabi terus berupaya membuktikan ini sesuatu yang semestinya. Cukup panjang, kurang lebih 23 tahun. Sampai akhirnya manusia menerima Islam sebagai tatanan yang benar, yang baik, yang mulia. Wa sayaudu ghariban, tetapi nanti Islam akan kembali dianggap asing lagi. Mulailah ditinggalkan ya tuntunan yang benar itu, sampai hal-hal yang benar menjadi tampak aneh, asing dan tidak umum. Tapi Nabi berpesan fatuba lil ghuraba, beruntunglah mereka yang dianggap asing itu. Ya. Berat nggih, karena Nabi juga mengungkap akan tiba masanya tatkala orang yang berpegang teguh pada agama seperti memegang bara api. Oke, panas. Tapi kalau dilepas, dia melepaskan sesuatu yang bermanfaat. Kalau dipegang, panas sekali. Ya. Nah, maka yang mesti difahami adalah ujian yang Allah berlakukan adalah kesungguhan untuk tetap iman dan taat. Manusia menerima maupun tidak, manusia setuju maupun enggak. Banyak orang yang melakukan atau sedikit yang melakukan, atau bahkan kita sendirian. Tapi keberhasilan dan lulus ujian hanyalah tatkala tetap dengan iman dan kepatuhannya kepada Allah sampai limit batas waktu akhir, yakni jatah usia kita habis. Nah, maka disitulah jihadnya. Ya. Nah, tetapi memang kita tidak mengupayakannya sendirian. Allah perintahkan agar ia diupayakan dalam kebersamaan, berjamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali, yaitu agama Allah semuanya. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Dan di satu riwayat hadis sebutkan akan selalu ada, la yazalu, terus menerus ada di setiap zaman itu, ta'ifatun alal haqqi, satu kelompok yang tetap tegak berdiri di atas kebenaran. Niku ngantos dumugi kiamat. Nah, mudah-mudahan kita bagian dari itu, yang menjadi ta'ifah al-mansurah, ta'ifah ya, kelompok yang mendapatkan pertolongan Allah ya, kelompok yang dimenangkan oleh Allah ya, kelompok yang benar, yang qaimuna al-haq, yang berdiri di atas kebenaran. Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafikun. Meskipun orang musyrik nggak suka, meskipun orang kafir benci, meskipun orang-orang munafik memusuhi, tapi tidak mengubah prinsip ya dan kesungguhan kita menetapi jalan kebenaran. Nah, nyata niku nek piyambakan ya abot. Maka dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala akan menguatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Kalau kita semua salah Rasul itu kan awal-awal mula yang diutamakan kan akidahnya ya Pak. Iya. Dan kemudian 12 tahun kemudian itu masalah sholat. Iya. Tapi kenapa kalau Allah itu menghitung kalau amal sholatmu sempurna berarti
ibadahnya bagus semua. Itu gimana? Kenapa sholat dijadikan ukuran kualitas dari seluruh amal yang lain? Awwalu mas yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah, hadisnya. Yang pertama akan dikalkulasi, dihisab, dihitung dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Fa'in soluhat soluhasairu amalihi, kalau baik sholatnya maka seluruh amalnya baik. Wa in fasadat fasadasairu amalihi, kalau rusak sholatnya maka rusak seluruh amal ya yang dilakukannya. Nah, pertama bahwa sholat menjadi penentu kualitas amal secara keseluruhan sudah jelas secara lafal tekstual diungkap dalam hadis ini satu. Yang kedua yang mesti dicermati adalah sholat yang baik itu seperti apa. Ya. Nah, pada poin ini yang harus difahami, fa'in soluhat, kalau sholatnya baik. Baik kalau dari sisi formalitas fikih hanyalah tata aturan secara lahiriah sholat itu terpenuhi, syarat, rukun, wajib, sunnah dilakukan. Tapi ada kualitas sholat yang lebih dari sekedar formalitas fikih, yakni khusyuk, yang itu merupakan kualitas batin yang bahkan menjadi penentu diterima tidaknya dari amal yang dilakukan, atau seberapa besar ya penerimaan dari sholat seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didasarkan hadis Nabi, akan diterima, dicatat ya pahala sholat seseorang berdasarkan apa yang ia fahami dari sholatnya. Ini berarti aspek kekhusyuan. Ada yang diterima setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, sepertujuhnya, seperdelapannya. Ya. Nah, dari hadis ini ada komentar ulama. Rasul menyebut setengahnya sampai pada seperdelapan, menunjukkan tidak ada yang 100% khusyuk ya. Walaupun kita berupaya untuk 100% khusyuk ya, tapi tidak akan pernah mencapai hal tersebut karena banyak sekali kekurangan kelemahan kita. Dan Allah nggak nuntut 100% hasilnya, sering kita sampaikan, tetapi 100% upaya untuk mencapai hasil terbaik. Nah, sholat dengan kualitas khusyuk tadi, memahami apa yang dilakukan di dalam sholatnya, itu pasti akan memberikan pengaruh pada perilaku di luar sholat. Jadi tidak mungkin seseorang mengagungkan Allah, memahasucikan Allah, memuji Allah, tapi begitu sholat selesai dilakukan kemudian menghina Allah, merendahkan Allah, tidak peduli dengan perintah Allah. Itu artinya dia hanya berbohong dengan ucapannya. Kembali lagi ke sidik tadi. Kalau dia jujur dengan ucapannya, maka apa yang ia ucapkan dia realisasikan dalam amalnya. Maka benar kalau sholatnya baik, amal-amal yang lain baik. Dan itulah ukuran yang ditetapkan oleh Allah di ayat 45 surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 45. Wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Penilaian dari kualitas sholat adalah tatkala dengan sholatnya itu bisa memperbaiki kualitas perilaku ya orang yang mengerjakan sholat itu, sehingga ia tercegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Maka benar sabda Nabi, kalau sholatnya baik maka amal yang lain juga baik. Kalau sholatnya rusak, amal yang lain kan rusak. Nah gitu. Saya tuh nangkepnya, apa memang harus akidah diperbaiki dulu baru akan sholatnya itu pada tidak. Satu, nggak mungkin sholat baik kecuali akidahnya baik.
Orang bahkan mengerjakan sholat karena ia meyakini Allah memerintahkan hal itu kepada dirinya dan sadar dirinya sebagai hamba yang beribadah kepadanya. Maka pelaku sholat ini semestinya adalah orang yang akidahnya baik. Walaupun faktanya ada orang melakukan amal kebaikan bukan karena pemahaman dan kesadaran, tetapi karena ikut-ikutan. Ya, nah tentu bagian ini mesti diperbaiki. Nah, tetapi sholat jadi apa yang berkaitan dengan akidah sholat bukan berarti kalau akidahnya belum baik rasa salat saya ya keliru gitu. Karena para sahabat dibina akidahnya oleh Nabi dengan tetap mengerjakan sholat. Sebelum kewajiban sholat yang 5 waktu sudah ada kewajiban sholat malam. Sholat malam itu dulu dihukumi wajib sebelum akhirnya turun sholat wajiban sholat yang 5 waktu. Tetap mereka sholat. Ya ayyuhal muzammil qumil laila ila qalila. Ya, wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk mengerjakan sholat pada malam hari, nisfahu auzid alaihi, ya awingkus minhu qalila auzid alaihi waratil qur'ana tartila. Separuhnya atau kurangi dari separuh atau dilebihkan dari separuh, dan bacalah Quran dengan tartil. Nabi tetap menganjurkan untuk melakukan sholat, sekalipun para sahabat tetap berproses dalam akidahnya. Alaikum biqiyamil lail, hendalah engkau kerjakan qiyamul lail. Jadi prosesnya berjalan, tapi mungkin ada penekanan prioritas aulawiyat yang mana perlu diperkuat, ya mana yang perlu ditambah dan sebagainya. Ya, ngoten. Nggih. Iya. Inggih, leres. Tetap dilakukan, nggih, karena sudah jadi kewajiban, sudah jadi hukum yang final. Nah, ini penting juga pemahaman ini, sebab menurut saya dalam model pemahaman N11 ya, NII ya, itu model ngajinya underground, bawah tanah, artinya sembunyi-sembunyi. Bahkan antar kelompok juga jangan sampai mengetahui. Itu diajarkan. Saat ini hukum Allah belum ditegakkan, berarti ini fasenya fase Mekah, belum hijrah ke Madinah. Karena fase Mekah belum ada kewajiban sholat 5 waktu, adanya sholat malam atau sholat tahajud. Maka doktrin yang diajarkan tidak perlu sholat 5 waktu, sholat malam saja gitu. Nah ini keliru, karena hukum sudah ditetapkan, sudah final, itu berlaku sampai hari kiamat, nggak bisa seperti itu. Nah ini kalau keliru pemahaman bisa seperti itu. Enggak apa? Ya silakan. Kembali ke yang kita sampaikan. Ya. Kaitannya dengan tadi soal itu mencapai muslim ya. Ya. Kita ini muslim. Ya. Ini saya kalau tadi mendengar uraian Pak Ustadz, sepertinya belum bisa mencapai derajat mungkin. Iya, iya. Karena salah satunya kita masuk pada hal yang tadi disampaikan Pak Ustadz, benar dan jujur. Iya, iya, iya. Sehingga untuk bisa masuk derajat mungkin, itu kan kategori itu harus masuk. Iya, iya, iya. Kita ini muslim belum tentu mungkin. Iya. Nah, itu yang sangat berat. Padahal salah satu sebab masuknya orang betul-betul menggunakan benar dan jujur sehingga masuk kategori. Iya. Iya. Jadi mensikapinya gimana, Ustaz? Karena kalau dari uraian tadi, jujur saya secara pribadi belum bisa dikategorikan mungkin. Sama masih jauh gitu ya. Jauh karena konteks dari sudah dijabarkan dan itu baru konteks ilmu aja. Iya, iya. Ilmu aja itu sudah sebegitu preferensinya Rasul sudah begitu. Iya. Aplikasinya sahabat. Iya. Pada masuk alat koneksi ini yaitu tentang kejujuran. Iya, iya. Iya. Itu pasti nggak masuk gitu. Iya. Nah, apakah kita bisa disebut mukmin? Iya, iya. Kalau Iya. yang masuk dalam majelis sapu ini. Iya. Karena ini walaupun karena kita bisa suruh khotimah kadang pada saat orang salah satu modalnya ditartil kan, oh dia sudah berubah. Tapi pada saat ada 9 item yang
saya sudah baca ini kayaknya kok jauh sekali untuk Iya, iya. Tapi kita bermasuk ke 4 aja sudah range besar. Nah, seperti itu gitu. Iya, iya. Makasih. Baik, matur suwun. Baik. Kalau seseorang tidak mencapai tujuan, lalu ia derivasikan, diturunkan tujuan itu dalam bentuk target-target. Target itu nanti diturunkan lagi dalam bentuk program-program. Ya, program-program itu dihasilkan dari upaya untuk melakukan pengkajian, analisa, dimunculkanlah program-program untuk sampai kepada tujuan tadi. Target itu harus sesuatu yang tinggi, ya. Jadi target harus sesuatu yang tinggi agar capaiannya pun tinggi. Dulu pernah kita sampaikan, lemparkan batu setinggi langit, kalaupun tidak mencapai langit, tetap capaiannya tinggi. Tapi kalau lemparkan batu setinggi langit-langit, ya maksimal sampai langit-langit saja, rendah capaiannya. Maka tidak terlalu peduli nanti mencapai target yang sangat tinggi itu atau tidak, tetapi kesungguhan mencapainya itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka Allah hanya nuntut kesungguhan berusaha mencapai target tertinggi. Ya, sedangkan capaiannya itu dalam kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memampukan dan memudahkannya. Sehingga seseorang tatkala sampai kepada capaian yang tinggi, dia sadar Allah yang memudahkan, Allah yang menunjukkan jalan, Allah yang memampukan, maka tidak ada ujub dan kesombongan. Dia semakin mengagungkan Allah, bersyukur kepada Allah. Itulah keberhasilan yang sesungguhnya pada ketawaduan, kerendahan hati, kemudian kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada arogansi dan kesombongan. Ya, bukan pada capaian hasilnya seperti apa, tapi kesungguhannya untuk tetap taat kepada perintah Allah dan tawaduk, ya, tetap rendah hati dan bahkan merendahkan diri di hadapan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu berputus asa dengan tingginya target, tapi bersungguh-sungguhlah untuk mencapainya, karena nilai kita pada kesungguhannya, bukan pada hasil akhir yang dicapai. Selebihnya Allah bisa melipat gandakannya. Seperti tadi kita sampaikan, orang yang ikhlas bersungguh-sungguh menunaikan amal, kecil amal yang dilakukannya Allah lipat gandakan mencapai hasil tertinggi. Jadi capaian itu adalah karena karunia Allah, rahmat Allah, bukan kehebatan kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu gitu. Sama tambahan satu. Iya. Yang kemarin tentang suhu seperti mahasiswa. Iya. Kan masih tidak punya angan-angan. Dan kalau tidak salah dengar, wafatnya itu dalam kondisi yaitu malah dalam kondisi yang ya berbuat ya bukan macam berbuat senang-senang gitu. Nah, Iya. mungkin. Iya. Nah, saya sudah dapat secara itu, bahkan sudah keluar ada kopiah itu tiba-tiba nyanyi ikut aja tiba-tiba. Iya. Terus lagi nyanyi muncul ya. Jadi dia wafat. Padahal kalau dilihat dia juga sholat nyanyi bagus itu kan hobi nyanyi. Joget-joget meninggal. Dia kata dari suruh gimana tuh kan? Karena meninggalnya itu tidak ini. Pas sholat atau pas ngaji gitu ya. Juga dapatkan cara itu sombong, jadi pokoknya nyanyi dan meninggal. Padahal dia bila jadinya tidak bisa sholat. Iya. Wafatnya gitu. Iya. Aku nanti dicek lagi, cermati lagi nyanyi apa gitu ya. Dulu waktu kita ngaji Arba'in An-Nawawiyah, kalau masih ingat, hadis nomor berapa ya, nomor 4 ya, ada seorang yang ya'malu bi'amali ahlil jannah, dia melakukan amalan penghuni surga, amal baik lah, amal soleh, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sampai kalau dilihat dari amalnya itu jarak dia dengan surga itu sudah sudah sangat dekat sekali, ya.
Tetapi ketentuan Allah mendahulunya sehingga ia melakukan amalan penghuni neraka, fayadkhuluha, masuklah ia ke dalam neraka. Justru di akhir hidupnya malah melakukan amalan penghuni neraka, masuklah ke neraka. Sebaliknya ada seseorang fayamalu bi amali ahlin nar, dia melakukan amalan penghuni neraka, dosa, maksiat dan sebagainya. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi ketentuan Allah mendahulunya, fayamalu bi amali ahli jannah, lalu ia kerjakan amalan penghuni surga, fayadkhuluha, masuklah ia ke dalam surga. Ada fakta orang yang tampak melakukan amal-amal kebaikan, kalau melihat dari amalnya nih orang masuk surga nih itu, maka kaget orang tatkala di akhir hidupnya kok malah bermaksiat, melakukan dosa, meninggalkan ibadah, kok bisa sampai akhirnya mati dalam keadaan itu. Sebaliknya kita dapati orang yang sepanjang hidupnya maksiat, terus dosa, terus kok malah akhir hidupnya tobat dengan sungguh-sungguh, melakukan amal soleh dan mati dalam keadaan itu. Ya. Nah, ini kenapa terjadi demikian? Satu, kita tidak bisa menilai seseorang semata karena lahiriahnya. Ya, nanti dalam kitab kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali yang merupakan tambahan dari Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in itu 42 hadis, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali nambahi dengan 8 hadis jadi 50. Nah, di sana ada hadis yang dikutip oleh Ibnu Rajab yang memberikan syarah penjelasan dari hadis ini pada riwayat yang lain, ya, bahwa seorang yang melakukan amalan penghuni surga itu fima yabdu ala nasi, dalam pandangan manusia, artinya lahiriahnya, ya, dia melakukan amalan penghuni surga. Kenapa akhir hidupnya malah melakukan amal penghuni neraka? Disitulah Allah menunjukkan hakikatnya orang ini. Kadang-kadang ditampakkan aslinya doswili. Ya. Selama ini mungkin dia sembunyikan hakikat yang buruk di dalam hatinya, dia tampakkan kesolehan dengan amalnya. Tatkala kematian hendak menghampiri, Allah tunjukkan hakikat orang ini. Atau sebaliknya tadi, kita lihat orang ini jahat banget, maksiat, terus dosa, tidak pernah berhenti. Tapi kita nggak pernah ngerti gejolak batin orang ini. Dia pengen berhenti, luar biasa kesulitannya, kepayahannya, dan dia berjuang betul untuk berhenti. Dan perlu saya sampaikan, perjuangan yang dilakukan untuk berhenti dari maksiatnya, ini mboten ngabarin jenengan, ya, tidak laporan kepada kita. Dia merasa cukup hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya, dan kejujurannya menghantarkan pada akhir kehidupan terbaik. Allah mudahkan ia benar-benar bertobat dan memperbaiki amalnya. Ya. Nah, bisa jadi itu bagian dari cara Allah menunjukkan hakikat yang sebenarnya dari orang yang bisa jadi hanya kita nilai secara lahiriahnya. Ya. Apapun keadaan tatkala seorang meninggalkan dunia, apakah amal baik, ya alhamdulillah, insyaallah husnul khotimah. Melakukan amal buruk atau kesia-siaan, bisa jadi memang itu salah satu petunjuk su'ul khotimah, tetapi tidak menghalang kita untuk mendoakannya. Jika benar ini akhir kehidupan yang buruk, kita doakan agar Allah memberikan ampunan kepadanya. Masih ada kesempatan, ya, yang diberikan oleh Allah setelah kehidupan dunia, ada barzah, masa tunggu sebelum kiamat tiba. Dalam masa tunggu itu masih dimungkinkan, kita pernah sampaikan, pahala bertambah, dosa berkurang. Dari apa? Dari doa dan amal yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, yang mengalirkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia tadi, ya. Jika yang meninggal ini punya andil terhadap kebaikan yang dilakukan atau punya iman sehingga masih mungkin untuk dimohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kasih mantap yang lain? Iya, tidak ada. Cukup? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita pelajari. Mohon maaf ada kurang dan salahnya. Allahu minkum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa gue, mama aku jadi